Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak terlupakan oleh baginda kita Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Perkenankanlah pada kesempatan hari ini kepada saya untuk menyampaikan topik yang berjudul Bilal bin Rabah. Dia adalah muazin pertama yang dapat kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan sebagai petanda panggilan sholat. Bilal begitu istimewa hingga suara sandalnya pun didengar oleh Nabi Muhammad SAW di surga. Bilal berasal dari Absa yang sekarang Topia yang berkulit hitam yang termasuk as-sabiqun awalan, yakni yang pertama kali masuk Islam. Dia satu dari 5 orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kenabian Muhammad SAW. Saat Bilal masuk Islam, dia masih berstatus sebagai budak Umayyah. Umayyah yang mendengar budaknya masuk Islam, dia tak rela hingga menghukum Bilal dengan berjemur di bawah terik sinar matahari dan bahkan dada Bilal pernah ditindih oleh batu hitam hingga napas Bilal tersengah-sengah. Semua yang dilakukan Umayyah kepada Bilal untuk meninggalkan Islam dan kembali menyembah Lata dan Uzza, namun Bilal tetap bertahan kepada keislamannya. Berat siksaan yang diberikannya tak goyang untuk meninggalkan keislamannya. Abu Bakar yang melihat peristiwa penghukuman itu langsung membebaskan Bilal dan saat itulah Bilal sering menemui Rasulullah. Bilal adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keistimewaan dan kemuliaan. Bilal adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari, yaitu sesungguhnya aku mendengar suara sendalmu Bilal di hadapanku di surga, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Humairah dalam hadis Islam. Suatu ketika usai sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan yang paling engkau manfaatkan dalam Islam, karena sesungguhnya tadi malam aku bermimpi mendengarkan suara sendalmu di hadapanku di surga." Bilal bin Rabah pun menjawab, "Tidak ada satu perbuatan yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatan yang senantiasa melakukan sholat sunnah maupun yang dilakukan setelah bersuci atau berwudu dengan sempurna di sore hari, di siang hari dan malam hari." Rasulullah Bilal dipilih sebagai muasa lantaran memiliki suara indah dan keras sehingga dapat terdengar hingga jarak yang jauh. Bilal mendapatkan gelar sebagai muasa Rasulullah. Dialah yang senantiasa mengumandangkan azan setiap sholat wajib.
Ketika Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau pada tanggal 8 Juni 633 Masehi, Bilal bin Rabah memutuskan untuk berhenti menjadi muazzin Rasulullah, muazzin Rasul. Dia tak kuasa menahan kesedihannya yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Setiap kali mengumandangkan azan saat lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tangisannya pecah dan hatinya bergetar. Tak sanggup menahan kesedihannya, Bilal pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Kini Bilal ikut di pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs dan tinggal di Syariah, kini Suriah. Itulah kisah dari sahabat Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.